A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap pagi baginda Rasulullah berdoa dengan doa yang kita baca tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ada yang hafal, ada yang paham. Ada yang baca, ada yang berdoa. Berdoa dengan baca doa itu dua hal yang beda, sangat beda. Nah, kakak tahu doa ini? Tahu, paham? Enggak. Saya hafal ya. Oh, oke. Sampai pada ritual hafal, sampai pada ritual rutin baca. Tapi begitu ditanya, paham tidak dengan yang dibaca? Tidak. Begitulah hari ini kondisi kita semuanya. Kita akui atau tidak, banyak orang hari ini mengaku sudah sholat, dan dia bilang sudah rajin sholat, tapi kok kayak ada efek. Saya tanya, abang paham gak dengan yang dibaca? Kenapa Rasulullah mendahulukan ilmu, baru rezeki, baru amal? Kan ilman nafi'an. Jadi kalau ada lagu cinta ini membunuhku, nah saya mau kasih tahu pagi hari ini, ilmu itu bisa membunuh kita. Tapi ilman mubazir, ilmu yang mubazir itu yang bikin kita terbunuh. Berapa banyak orang waktu bodoh, waktu tidak ngerti ilmu tuh rajin belajar, tapi begitu kena satu penyakit merasa pintar, udah nggak belajar. Kenapa pagi ini bahas ini? Saya ingat satu ayat Quran, ya kan? Yang itu udah pernah kita bahas dulu. Pagi ini ayatnya lewat lagi, udah saya tandai, belum sempat kebahas. Maka mudah-mudahan pagi hari ini jadi pembahasan dan jadi perenungan kita bersama. Di SMK ini ilmu yang dipakai itu bukan untuk nunjuk muka orang lain. Kalau antum dapat ilmu di SMK disuruh menggapai keberkahan ini dipakai untuk menilai orang lain, berarti salah SOP. SMK ini untuk menunjuk dan menemukan tersangka. Tersangkanya siapa? Saya. Jadi kalau antum duduk di sini terus ingat-ingat, oh itu yang dibahas Ustaz itu saya, oh yang dibahas Quran itu saya. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu kita nunjuk ke dalam, nanti pasti ketemu hikmahnya. Itulah disebut dengan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau antum duduk di sini terus bilang, saya istri aku tidak datang, coba dia dengar ya, pas betul nasihat Ustaz tadi itu, berarti salah. Karena sejatinya yang harus kita tunjuk sering-sering itu adalah muka kita sendiri. Saya selama perjalanan di sana tuh banyak melihat juga gitu ya, belajar untuk berusaha untuk maksa diri saya untuk melihat ke dalam gitu, tunjuk muka seorang, tunjuk muka sendiri. Ada berapa orang nasihati saya, kasih masukan, terus saya ngerasa kayak, oh iya, kau harus tunjuk muka kau seorang. Banyak berinteraksi sama diri sendiri. Jadi orang hari ini bicara tentang Allah tapi lupa bicara kepada Allah. Apa? Bicara tentang Allah tapi bicara kepada Allah. Di mana bicara kepada Allah? Salat. Di mana bicara kepada Allah? Waktu berdoa.
Antum baca apa waktu sholat itu? Ayat-ayat surat-surat pendek yang antum baca itu sebenarnya sedang menguatkan diri sendiri. Misalnya kayak saya baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pada saat saya sedang sholat saya baca itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri saya. Ya Allah, aku punya anak keturunan 3 di Pontianak, 1 di Mesir. Macam mana anak cucu keturunanku ya Allah? Aku takut nanti di hari kiamat kena hisab. Tidak bisa jadi orang tua, tidak bisa jadi ayah yang baik. Aku minta sama engkau yang bisa memberikan rezeki yang baik-baik, sumber rezekinya yang halal. Aku berusaha sekuat tenaga, tapi hidayah milik engkau, aku tidak bisa merubah. Nah itu tuh dialog-dialog mendalam antara seorang ayah kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina. Ada kata-kata azwaj berarti istri, pasangan. Kalau dia sakit ya minta sama Allah supaya disembuhkan. Kalau dia sedang sedih semoga minta sama Allah supaya dibahagiakan. Kalau dia sedang sempit semoga dilapangkan. Kalau istri kita itu sedang dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, minta supaya dia diperbaiki oleh Allah. Wa aslahna lahu zaujah. Begitu cara Allah ngajarkan kita. Tapi yang mau belajar ya belum tentu. Berapa kemarin datang ke saya curhat di Masjidil Haram, Ustadz, ini gimana Ustadz, saya kena tipu gini. Intinya kena tipu. Berapa? Saya bilang 200 juta. Oke, berarti standarnya pemula. Pengusaha pemula, kelas-kelasnya masih 200 juta. Terus dia cerita, begini Ustaz. Padahal kami tuh udah sering Ustaz bantu anak yatim, udah sering-sering ke masjid, dan seterusnya. Nah, yang sering saya temukan adalah orang itu menilai baik dan buruk atau standar soleh itu pakai pikiran dia sendiri, pakai standar dia. Saya kan sudah bantu anak yatim, saya kan sudah ini, padahal itu udah jujur Ustaz. Saya kasih Quran surat 4 ayat 79, ma asobaka min hasanatin, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahanmu sendiri. Langsung ke dia, nggak bisa ngomong. Saya langsung tembak. Gimana sholat ente? Saya bilang, karena di Masjidil Haram tuh mukanya langsung kan. Ente mau bohong kan Masjidil Haram ini? Saya bilang, sholat gimana? STW enggak? Tepat waktu enggak? Dipanggil klien ente datang, dipanggil lawan tidak datang. Iya, saya STW. Iya, saya bilang enggak cukup, cuma yang penting aku sholat. Enggak, sholat tepat waktu enggak? Berjamaah enggak di masjid? Langsung tak bisa jawab. Udah saya bilang, ente untung masih 200 juta, ada 200 miliar. Nanti baru pemula, saya bilang, jangan lebay. Karena di kelas saya kan, tembak langsung. Saya kira umur ini makin ngerem-ngerem gitu, makin pedas mulut. Maka saya diam gitu. Sama kayak harimau. Kata harimau, aku malas nak mengaum buka suara. Sekali aku buka suara, aku susah kontrol kata harimau. Jadi saya pun diam, merenung pikir. Banyak orang yang hari ini mengukur kadar kesolehan itu pakai cara berpikir dia. Catat baik-baik, bedakan mana kata Allah, apa? Mana kata orang, mana kata orang kebanyakan. Ulang. Kata Allah, kata orang. Kata Allah tuh maksudnya Allah dan Rasulnya ya. Allah dan Rasul. Kita kalau saya sebut satu Allah gitu, ya udah pasti otomatis di otak itu Allah dan Rasulnya udah pasti. Karena kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua dia. Makanya di sini dua, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Peninggalan Nabi Ibrahim dan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Bedakan antara kata Allah dan Rasulnya, kata orang dan kata orang kebanyakan.
Contohnya gimana Ustaz? Kalau kata Allah dan Rasulnya udah selesai ya, udah paham ya? Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Ini bicara kata orang. Tanya sama orang Bandung, orang Jawa Barat, apa makanan yang paling enak? Kata orang Jawa Barat, lalapan. Kata orang Sunda, lalapan. Pergi ke Sulawesi, apa makanan yang enak? Ikan, kata mereka. Paleko. Apa? Ikan. Pergi lagi ke Aceh, mereka bilang ayam tangkap. Ini Aceh. Tanya orang Sambas, buah pedas kata Pak Long. Apa makanannya enak Pak Long? Buah pedas saya lalu lawannya. Tanya orang Kapuas Hulu, apa yang enak? Kopo basah mereka bilang. Itu kata orang. Paham? Tanya Muammar orang Semarang, Mar, apa makan paling enak Mar? Lumpia, kata Muammar. Pergi kita ke mana? Ke Papua, apa yang paling enak? Papeda mereka bilang. Paham gak? Beda zona, beda daerah, beda penilaiannya. Maka jangan mau pakai Islam yang kata orang gitu loh. Sampai kapan antum pakai Islam kata orang itu? Itu kata orang. Masih Februari kan bulan ini. Udah pendek dah bulan ini nih ya. Udah agak tenang lah sedikit ya. Kata Allah dan Rasul. Kata orang. Yang ketiga, kata orang kebanyakan. Kata orang kebanyakan. Ya kalau ndak ngutang mah bisa bisnis. Itu kata orang kebanyakan. Kalau ndak pinjam sama bank ya dari mana dapat modal? Itu kata orang kebanyakan. Kalau ndak kredit, tak kredit mana bisa punya motor? Kata orang kebanyakan. Saya sih yang penting ngurus anak yatim, ngasih bila itu ngasih setahun sekali pas Ramadan. Oh, orang-orang gitu kok semuanya. Oh, pakai tahu kok, pakai pita cara beragama itu. Saya sih yang penting tidak nyusahkan orang, tidak ngambil hak orang. Dia pakai standar liberal gitu tuh, cara beragamanya tuh, tidak nyusahkan orang, tidak nyakiti hati orang. Dia pakai standar yang aman gitu. Nggak mau dia pakai kata Allah dan Rasulnya. Tanya surat berapa yang berapa, mana hadis yang dia pakai. Nggak mau. Dia pokoknya ikut orang kebanyakan aja. Ikut saya. Orang kalau sudah di tangannya ada palu, maka apapun yang ditemui akan diperlakukan sebagai paku. Apa di tangan dia ada apa? Palu. Bukan palu Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah bukan. Ini palu. Palu itu tukul. Kalau sudah ketemu tukul, ya, maka apapun yang ditemui diperlakukan sebagai paku. Berarti kalau paku akan dipukul. Orang kalau sudah di tangannya ada palu, maka apapun yang ditemui akan diperlakukan sebagai paku.
Saya mau tanya, di dunia ini alat tuh apa hanya ada palu? Ada nggak gergaji? Ada obeng? Banyak alat di dunia ini. Tapi kan di otak dia hanya ada paku, hanya ada palu, maka apapun yang dia temuin dia perlakukan sebagai paku. Dipukul sama dia, scrub dipukul, ada baut dipukul. Padahal tuh ada yang harus dibuka, diputar, ada yang harus diputar ke dalam, dikencengin, ada yang harus diputar keluar. Betul kan? Ada yang harus diungkit, namanya dongkrak. Banyak alat di dunia ini. Tapi karena kata orang kebanyakan kalau ndak ngutang, ndak bisa punya aset. Kenapa pengen punya sertifikat? Ayo, saya kan teliti tuh, ngapa sih orang tuh pengen apa? Pengen punya sertifikat tuh apa? Rupanya supaya bisa disekolahkan sertifikatnya. Jadi yang pintar sertifikat, orangnya tambah. Nah, itu yang ngomongnya saya tidak. Kau tuh manusia, kau yang harus tambah pintar, bukan sertifikatmu. Sertifikat yang sekolah tiap hari. Sakit gak dengar materi kayak gini? Kalau udah biasa sih tenang, yang baru-baru sampai ini sesak napas. Salah seorang, saya kan gak undang untuk datang ke sini. Saya tidak akan berubah, begini aja saya ngomong. Makin balik umroh nih, siap-siap ya. Untung 1 hari ya, besok kan begini saya. Sekolah nak, sekolah biar keterima jadi pegawai. Begitu keterima jadi pegawai, SK-nya digadaikan. Dulu pakai inisial dia tak ada di hari ini. Nak kau wariskan apa nak cucu keturunanmu? Masuknya nyogok, dapat SK digadai. Kemana ngasih anak keturunan makan kayak gitu? Cucu bukan tambah baik, tambah bengal. Kasih tahu marah. Ini nih fenomena hijrah nih. Jadi orang tuh takut ini. Ngapa sih berhenti resign? Itu enggak riba dikit lah paling. Riba dikit lah paling. Coba cara berpikir orang kebanyakan tuh. Riba dikit. Nanti begitu masalah curhat sama ustaz. Anak-anak udah pada lulus, sertifikat masih belum lulus. Kasih tahu tuh nggak marah gitu. Dikasih tahu marah. Makanya saya bilang tadi, bedakan antara kata Allah, kata orang dengan kata orang kebanyakan. Kalau kau ikut kata orang kebanyakan, yudillu ka'an sabilillah, mereka pasti menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu bukan saya yang ngomong. Daya, lihat. Tadi kita bahas, kita baca surat Asy-Syura. Kenapa Rasulullah itu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'? Apa Rasulullah minta? Ilmu yang bermanfaat. Lihat bagaimana Allah berfirman di surat 42. Sekarang kita lihat apa kata Allah ya. Kita lihat apa? Apa kata Allah? Gini kalau ngomong tuh ada dalilnya. Jadi jangan bilang kata Ustaz Lukman. Nggak ada, saya tidak pernah ngomong kata saya. Ini kata Allah dan Rasulnya. Antum selama ini ikut belajar SMK, saya kasih tahu nggak nomor suratnya apa, nomor ayatnya berapa? Kasih tahu nggak? Antum mau bantah? Bantahlah kalau berani. Bukan buatan saya kok. Statement ini statement Allah. Nah lihat kenapa baginda Rasulullah itu ngajarkan kita gitu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat. Ada apa dengan ilmu? Kan saya bertanya gitu. Kenapa Rasulullah menyebutkan ilmu dulu ya? Habis keluar masuk rezeki. Kenapa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan? Ilmu, rezeki, baru amal. Ira, ilmu, rezeki, amal. Coba lihat
ayat 14 dari surat Asy-Syura. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Apa kata Allah? Dan orang-orang ahli kitab itu tidak akan berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka apa? Kenapa kok mereka berpecah belah karena ilmu? Karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Jadi yang berkelahi, yang berdebat itu bukan orang bodoh. Ini kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Yang suka berdebat di kolom komentar apa? SJW, Social Justice Warrior. Itu istilah di dunia sosmed. Itu orang yang pokoknya dia paling benar. Ada yang bilang itu panitia surga, karena yang lain itu semuanya salah. Dia tidak baca caption, tidak nonton video sampai habis, langsung ngebacot komen. SJW. Kenapa begitu? Ya karena merasa beriman. Orang kalau masih menganggap dirinya adalah santri, maka dia akan mudah untuk dinasihati, mudah untuk diarahkan. Kalau sudah ngerasa jadi pintar, merasa di atas, sulit sekali untuk menerima nasihat. Maka guru saya pernah bilang, orang yang paling pantas untuk dengarkan khutbah Jumat itu khatib Jumat. Karena tiap minggu dia pindah-pindah masjid, jadi khatib terus, tidak pernah jadi pendengar. Semenjak dengar statement itu, saya tak mau jadi khatib Jumat. Saya bilang, betul kalimat orang ini. Saya bilang, beliau nih, saya udah tiap subuh ngomong, ada waktunya saya dengar. Maka gantian budak-budak sekarang ngomong, Ridwan naik, Mas Jati ngomong lagi tak, saya belajar bicara sampaikan ulang saja. Tapi mau tahu enggak rumusnya tuh? Saya kasih tahu rumusnya. Air di gunung itu pasti turun ke lembah. Air di gunung pasti turun ke muara, ke lembah, ke laut. Itu rumus sunnatullah, tidak bisa dilawan. Artinya sesuatu yang tinggi itu pasti turun ke tempat yang rendah. Kenapa yang maha tinggi tidak menurunkan ilmunya ke kita? Ayo jawab. Kenapa yang maha tinggi tidak menurunkan ilmunya ke kita? Kita merasa tinggi, tidak merasa rendahkan diri. Maka banyak orang, jangan dipikir antum sudah lama di Munzalah, sudah lama ikut SMK, pasti paham. Tidak. Ada orang yang baru sekali ikut SMK, 2 kali ikut SMK, langsung action, langsung praktek. Ada yang cuma jadi catatan ya, ilmunya cuma catatan. Itulah yang disindir sama Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat itu nanti buahnya adalah amal soleh. Nengok sendal berantakan, susun. Sederhana kok, enggak perlu muluk-muluk tuh. Antum tengok ada yang miring, antum luruskan. Ada yang terpisah sendal di sini satu, di sana satu, sebelahnya antum ambil, pindahkan. Nggak harus nunggu CCTV. Antum masuk ke satu ruangan, kok ada bau ya, bawa makanan busuk atau makanan basi. Cari-cari ini. Siapa yang makan nih? Nah, mulut nanya siapa yang makan, tangan angkut, buang ke tong sampah. Itu ilmu nafi'ah. Biarin aja, enak aja dia tuh.
kita terus yang bersih. Ya kau dikasih ladang amal sama Allah tak mau, suruh tausiah tak mau, nyumbang harta tak mau kan, buang sampah pun tak mau. Jadi apalah gunanya kau tuh ada di sini? Maka di peluang itu saya tulis besar-besar sampai Ramadan. Coba yang sebenarnya kita cari ke sini. Kau mau cari apa? Mau cari duit sini? Saran saya mendingan balik. Gak ada duit di sini. Kalau cari muka, nanti kita carikan muka. Kenapa yang maha tinggi tidak mau turunkan ilmunya? Tidak mau merendahkan, tidak mau merobohkan ego. Kita merasa kita pintar, kita punya sesuatu, kita punya ini. Saya ngomong kemarin tuh mau kata tuh, abang kakak sih bilang kita nih akan bertamu ke Baitullah, ke rumahnya Allah, ke masjidnya Rasulullah sebenarnya. Siapapun antum di Indonesia sih, mohon maaf ya, sampai ke sana nggak laku sih. Ada yang kenal antum. Antum nggak dikenal. Oke di Indonesia antum berjabat sebelum di sini antum terkenal punya follower sekian, sampai ke tanah suci Allah nggak laku. Jangankan antum, saya bilang orang terkaya di Arab Saudi, salah satu orang terkaya yang punya bank Al Rajhi itu punya kebun berapa juta hektar, kebun kurma dan lain-lain lah. Itu katanya sampai sekarang tidak ada yang tahu dia itu sholat di mana di Masjidil Haram. Tiap hari ke Masjidil Haram. Jadi jamaah biasa. Kekayaannya tidak usah tanya. Tidak ada yang tahu dia duduk di mana, sholat di mana. Amat sangat super kaya raya. Wajahnya yang mana tidak tahu. Kadang-kadang mungkin jangan-jangan dia yang bagi-bagi. Ada orang kan suka bagi-bagi buka puasa hari Jumat, Senin Kamis itu bawa peceret air minum, bawa kurma. Jadi abang kakak yang baik, rahmati Allah, sekali lagi ya, yang maha tinggi tidak menurunkan ilmunya kepada kita. Sulit sekali kita mengaplikasikan ilmu itu dan menjadikannya dari pengetahuan berubah menjadi amal soleh. Itu karena kita merasa tinggi. Ini yang disindir Rasulullah, ini yang disebut oleh baginda Rasul setiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Dan di doa yang lain Rasulullah berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi satu minta perlindungan. Yang satu Rasulullah bilang, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku minta ilmu yang bermanfaat. Tapi di doa yang lain Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tetap nomor satu ilmu. Kalau antum masuk di dunia motivasi, di dunia pengembangan diri dan lain-lain, ada kata-kata action. Seminar ini Bapak Ibu tidak akan berguna kecuali Anda sudah action. Kata mereka action. Islam menggunakan kata-kata yang jauh lebih keren, amal soleh. Amal berarti sesuatu yang dilakukan berdasarkan ilmu. Soleh artinya dilandaskan atas dasar keikhlasan, ketulusan, kesungguhan lillahi ta'ala, baru disebut amal soleh. Kalau amalnya karena manusia bukan amal soleh. Kalau berbuat untuk cari muka bukan amal soleh. Amal soleh itu ikhlas lillahi ta'ala, dipuji tetap berbuat, dicaci maki pun tetap berbuat. Itulah yang saya bilang jalan lurus, jalan terus. Kalau engkau berbuat karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Bisa dipahami kira-kira? Dan
ayat ini belum selesai. Ingat-ingat ya, 14 ini bunyinya mirip dengan surat 3 ayat 19. Coba buka. Inna dina indallahil Islam. Ini sudah deklarasi. Satu-satunya din yang diakui oleh Allah adalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sama dah. Sesudah datang apa mereka berdebat? Waktu baru belajar, bagus tak? Begitu dah mulai pintar atau merasa pintar sebenarnya? Mana yang benar? Yang terjadi merasa pintar atau pintar beneran? Merasa pintar. Merasa dah bisa, merasa dah mampu, dah mau lagi konsultasi, dah mau lagi koordinasi, dia jalan-jalan sendiri dia masuk paret. Bahasa Pontianaknya masuk paret. Ngerti setelah masuk paret? Do you understand what is the meaning of masuk paret? Wah, ini kan bukan orang Pontianak. Istilah masuk paret tuh ngerti ya? Apa? Nyungsep. Kalau kata orang Jawa tuh nyungsep. Kepala dulu. Istilah masuk paret tuh kalau orang Pontianak apa? Iya masuk paret gitu. Jatuh dalam kondisi yang tidak bagus gitu loh. Terjungkang. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wah, dia kayak gitu, saya bisa bikin lebih bagus lagi. Ngerasa kita, ngerasa bisa, ngerasa mampu. We are nothing dulu teman-teman. Memang betul-betul bukan cuma tagline itu. Lama saya merenung, berapa hari itu betul-betul memang we are nothing ya. La haula wala quwata illa billah. Itu tak ada kuasa gitu memang. Tak ada kemampuan kita sama sekali. Tak bisa ngapa-ngapa dan tak mampu ngapa-ngapa. Dikasih batuk, dikasih pilek, dikasih pusing, dikasih rasa dingin, keluar sampai di kota Doha di Qatar itu dinginnya luar biasa. Begitu keluar dari pesawat langsung set. Ya Allah, untung langsung masuk bandara lagi. Ya Allah, saya bilang baru kena dingin gini, ini belum 0, belum minus berapa, belum, baru berapa, paling 16-17 derajat. Langsung lemes. Untung transitnya cuma 1 jam. Sempat transit 3 jam, 4 jam melengkung kawan. Saya bilang ya Allah, baru datang ke Nabawi, datang ke Masjid Nabawi, sejuk subuh itu, mantap. Pakai baju 3 lapis, 4 lapis. Coba kalau di kota pakai baju 4 lapis, tidak orang sakit. Sejuk tebal itu, pakai kaos kaki, kena air wudhu, makin mantap.
betul-betul tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya apa. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dan antum yang belum sampai, insyaallah sampai. Waktu terbaik, ya, dengan cara-cara Allah. Sampai insyaallah. Tinggal antri kok. Ini tinggal gantian ini. Jadi berhentilah berpikir ini karena uang. Antum harus buang jauh-jauh itu. Kenapa Ustaz bilang kalau bukan karena uang? Karena banyak yang punya uang nggak sampai. Dia bilang gini, belum ada panggilan. Kata guru saya, memang Allah tak mau panggil. Apa? Antum pernah datang ke orang nikah, dapat undangan. Ngapa dia ngundang antum tuh ngapa? Karena kenal. Misalnya nih, Mas Awan nikah hari ini nikahnya tanggal 24, hari Jumat, terakhir tinggal nunggu jam ya nih. Terus Mas Awan WA saya gitu, memberikan undangan nikah. Kenapa Mas Awan undang saya? Karena kenal. Kenapa Mas Awan tidak undang Pak siapa misal gitu? Ya karena nggak kenal. Nah, Baitullah itu sama kan dengan undangan. Yang diundang siapa? Yang dikenal, yang sering menunjukkan muka. Maka saya bilang orang ada fingerprint, kita jidat print. Sampai jumpa di Baitullah itu. Baitullah apa artinya? Rumah Allah. Saya kan tidak bilang sampai jumpa di tanah Mekah, sampai jumpa di tanah suci, sampai jumpa di Masjidil Haram. Tidak, saya bilang sampai jumpa di Baitullah. Baitullah itu rumahnya Allah. Sebelum sampai ke yang besar, datang dulu ke yang kecil-kecil. Ada Baitur Rahim namanya, ada Baitur Rahman namanya, ada Ikhwanul Mukminin namanya, ada apa lagi? Darun Najah, ada apa? Al-Mukminun, ada Al-Jihad. Banyak bertaburan masjid-masjid di rumah sekalian gitu tuh. Sampai jumpa di Baitullah, situ dulu. Warung kopi udah di absen dulu. Apa untuk pojok-pojok mana? Panggil Allah nanti dulu. Ini ujian bukan hal baru kan? Saya nyampaikan tentang STW ini udah berapa kali? Berbusa-busa dalam mulut saya. Tahu orang soal tepat waktu itu penting. Tahu. Nih, antum orang balik umroh, antum mungkin berharap oleh-oleh, mungkin ada, tapi tidak ada. Bismillah, di sana lagi Samudra Atlantik. Apa oleh-oleh ini balik dari umroh? Nah, hal yang wajar ini 2 bulan 3 bulan terakhir. Hal yang wajar kalau kita berharap ada hadiah atau oleh-oleh dari seseorang yang baru pulang jauh misalnya gitu. Walaupun katanya itu tidak baik. Tapi teman-teman semuanya, Nabi Muhammad SAW itu pulang dari Isra dan Mi'raj. Kita baru merayakan kemarin, ikut tabligh akbar kemana-mana. Ustaz A tabligh akbar ini ikut, Ustaz ini tabligh akbar ini ikut. Rasulullah itu Isra Mi'raj itu pulang bawa oleh-oleh tak? Bawa oleh-oleh tak? Bawa oleh-oleh tak? Bawa. Apa oleh-olehnya Rasulullah? Salat. Diterima tak oleh-olehnya? Tidak tahu. Gimana kita mau melakukan? Maka mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ikut kajian dan lain-lain ini membuat kita menjadi punya ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an. Doa penutup ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, berkah selalu Allah berkah. Semoga sehat semuanya, selalu lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan saya semoga selalu sehat dalam taat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan kita berdoa, minta doanya sama kakak, salah satu santri penerima amanah SPA kita, Mas Awan. Insya Allah jam 8 pagi ini akan melangsungkan akad nikah. Ya, akad nikah di Masjid Kapal Nusala. Masya Allah, so sweet banget ya. Yang belum insya Allah segera nyusul. Yang sudah jangan gatal ya. Yang udah syukuri yang udah ada ya. Pajak ditanggung komandan. Nah pakailah tuh, modif ya lah paling. Merubah ganti baru, mungkin ganti aksesoris ya paling ya. Yang udah ada di modif ya, disyukuri. Jazakumullah khair. Terima kasih. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa panitianya nih?